Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Kim Min Kyu yang terlihat begitu sempurna karena memiliki wajah yang tampan, kaya raya, dan menjadi direktur di suatu perusahaan bernama KM Financial. Namun di balik itu semua, Min Kyu sangatlah kesepian. Walaupun tinggal di rumah yang sangat besar, tapi dia tinggal seorang diri karena orang tuanya telah meninggal 15 tahun yang lalu. Min Kyu juga menderita penyakit yang aneh, di mana jika terkena sentuhan manusia, maka dia akan sesak nafas dan seluruh kulit pada tubuhnya seperti melepuh. Selama ini, Min Kyu hanya ditemani oleh penjaga rumahnya dan tentu saja mereka jarang bertemu. Lalu sesekali, dokter pun datang untuk merawat dirinya. Karena tidak memiliki teman manusia, Min Kyu memiliki robot pembersih yang menemaninya di rumah dan telah dianggapnya sebagai teman. Di sisi lain ada seorang wanita bernama Jojia. Dia bekerja sebagai pengantri untuk menggantikan pelanggan membeli barang yang mereka inginkan. Jia terkenal dengan sebutan Presiden Jo oleh orang-orang yang selalu menggunakan jasanya. Hari itu, dia sedang mengantri action figure edisi terbaru yang telah dipesan oleh pelanggannya. Nah, setelah lama mengantri dan rebutan, akhirnya Jia berhasil mendapatkan action figure. Lalu dia pun menemui pelanggannya yang ternyata adalah Min Kyu. Min Kyu meminta Jia untuk memasukkan action figurnya itu ke mobil untuk memastikan bahwa barang tersebut asli. Namun, di kotak action figure itu terdapat bercak saus yang membuat Min Kyu membatalkan untuk memberikan Jia bonus. Min Kyu pun langsung segera pergi, namun Jia mengejar mobilnya hingga terjatuh. Hal itu membuat Min Kyu pun harus keluar dari mobilnya untuk memastikan Jia baik-baik saja. Tapi ternyata hal itu hanyalah rencana Jia untuk membuat Min Kyu kasihan kepadanya dan memberikan bonus yang telah ia janjikan. Tapi akhirnya Min Kyu pun berhasil kabur dari sana. Hal itu membuat Jia marah dan akan membalas perbuatannya suatu hari nanti. Sesampainya di rumah, Min Kyu mendapatkan video dari seorang pria bernama Baekhyun yang selama ini meneliti dan membuat robot. Di video itu terlihat Baekhyun sedang mendemonstrasikan robot ciptaannya yang diberi nama Ajitri. Dia mengatakan jika robot Ajitri sekarang menjadi milik Min Kyu karena telah tertulis di dalam kontrak. Nah, faktanya tempat penelitian Baekhyun merupakan anak perusahaan KM Finansial milik Min Kyu yang akan dijual. Keesokan harinya, Min Kyu datang ke tempat penelitian Baekhyun yang bernama Dian Santa Maria. Di sanalah Min Kyu pertama kali melihat robot Ajitri dan tertarik karena pertama kali dia bisa bersentuhan dengan perwujudan manusia tanpa mengalami alergi. Min Kyu langsung meminta Baekhyun untuk segera membawa robot Ajitri ke rumahnya untuk segera diuji keahliannya. Dan setelah mengujinya, baru Min Kyu akan membahas tentang dana yang sudah mereka sepakati. Singkat cerita, Min Kyu menghadiri rapat di kantornya. Salah satu kepala staf yang bernama Yo Chul menyampaikan bahwa tempat kerja Baekhyun adalah tempat penelitian kapal yang sudah bangkrut dan akan segera dijual. Dan hal itu sangat berbeda dari apa yang sudah Min Kyu lihat sendiri kemarin. Di sisi lain, Oktal yang merupakan anak buah Baekhyun tak sengaja membuat robot Ajitri mengalami kerusakan. Tentu saja mereka semua panik. Lalu Baekhyun pun menghubungi Min Kyu untuk meminta waktu mengantar robot Ajitri tanpa mengatakan jika robot Ajitri mengalami kerusakan. Namun, Min Kyu hanya memberikan waktu 3 hari sebelum Santa Maria dijual ke perusahaan Bob dari Inggris. Untuk itu, Baekhyun pun menghubungi Jia yang ternyata merupakan mantan kekasihnya dan sekaligus model dari robot Ajitri untuk membantunya menyamar menjadi robot dan akan dibayar sebesar 10.000 won. Lalu, Jia pun dibawa ke tempat penelitian dan merasa kaget melihat wajah robot Ajitri sangat mirip dengannya. Setelah menceritakan ke temannya dan masalah hutang kakaknya, Jia pun akhirnya menyetujui pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, Jia didandani mirip dengan robot Ajitri dan dipasangi alat komunikasi serta lensa yang terhubung dengan Baekhyun. 이게 다야? 내장된 웨어러블 디스플레이 렌즈야. 지금 날더러 저걸 읽으라. Lalu ia pun dikirim ke rumah Min Kyu dengan dimasukkan ke dalam peti.
Saat di dalam peti itu, Min Kyu menelepon Jia untuk menanyakan kalungnya yang hilang akibat dia yang menariknya waktu itu. Namun Jia sama sekali tidak tahu kalung itu berada di mana. Sesampainya di rumah Min Kyu, Jia kaget melihat Min Kyu yang berada di hadapannya. Hal itu membuat penyamaran Jia hampir saja ketahuan. Untung saja, Baekhyun memberikan alasan jika robot Ajitri saat ini dalam mode teman. Dan bodohnya alasan itu dipercaya oleh Min Kyu. Setelah itu, Baekhyun menyuruh Min Kyu untuk menekan tombol power yang berada di belakang leher Jia dan Jia pun mulai menjalankan aktingnya sebagai robot Ajitri. Namun tak lama, listrik di tempat penelitian Baekhyun pun mati. Hal itu membuat Jia bingung apa yang harus ia lakukan. Jia pun lalu berusaha melakukan semua perintah yang diminta oleh Min Kyu hingga dia akhirnya berhasil melewati tes dari Min Kyu. 지금부터 오른손 들어 왼손 두 번 들었다 다시 왼손 갈수록 실망스럽네. 1초마다 마이너스다. Tak lama, Min Kyu mendapatkan telepon dari sekretarisnya yang bernama Jinbe. Dan ternyata Jinbe merupakan kakak dari Jia. Jinbe melaporkan jika ada proyek perusahaannya yang telah dikorupsi selama 3 tahun oleh kepala kontribusi sosial. Lalu Min Kyu pun langsung meminta kepala distribusi sosial itu untuk mengundurkan diri. Kalau tidak, dia akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat Min Kyu meminum obat, dia tersedak yang menyebabkan dia hampir mati. Tapi untung saja, Jia dengan cepat membantu Min Kyu. Nah, anehnya, alergi Min Kyu tidak bereaksi saat Jia menyentuh punggung Min Kyu. Setelah tugas Jia selesai, ia dimarahi oleh Baekhyun karena tidak sesuai dengan arahannya, walaupun semua rencana mereka berjalan dengan lancar. Jia pun sedikit kesal dengan Baekhyun, lalu memintanya untuk merubah saja wajah Ajitrinya dan segera pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Min Kyu menelepon Min Chul untuk segera membatalkan penjualan Dayang Set Building Santa Maria, yang padahal di malam itu Min Chul sedang bertemu dengan pemimpin perusahaan Bolt. Singkat cerita, Jia berhasil menemukan kalung milik Min Kyu. Lalu dia pun menelepon Min Kyu untuk meminta alamatnya agar dia bisa segera mengirimkan kalung tersebut. Setelah itu, Jia pun pergi untuk melihat eksperimen lampu yang sedang ia buat. Ternyata, Jia meminjam uang kakaknya untuk eksperimen lampu yang akan diikut sertakan di perlombaan yang akan diadakan oleh perusahaan KM Finansial. Jia sendiri belum tahu bahwa direktur KM Finansial sendiri adalah Min Kyu dan kakaknya bekerja sebagai sekretarisnya. Di sisi lain, Baekhyun kesal karena robot Ajitri harus mengalami penundaan dalam perbaikan diakibatkan Oktal yang salah dalam mencantumkan alamat pengiriman yang menyebabkan bahan untuk memperbaiki robot Ajitri tiba dalam waktu 5 hari. Di saat bersamaan, Min Kyu menelepon Baekhyun untuk meminta mengirimkan robot Ajitri kembali ke rumahnya dan akan menunda penjualan Dayang Set Building selama 1 bulan sembari menguji robot Ajitrinya. Malam harinya, Jinbe memberitahu Min Kyu bahwa kepala kontribusi telah mengundurkan diri. Lalu, Min Kyu meminta Jinbe untuk mengundur semua proyek perusahaan dan tidak perlu lagi mengurus pencuri kalung miliknya. Nah, diceritakan jika ayah Min Kyu sangatlah tertarik dengan teknologi robot dan dialah yang membuat perjanjian rahasia dengan Baekhyun yang membuat sebuah robot dengan sembunyi-sembunyi di Dayang Set Building. Sementara itu di kamarnya, Jia dan sahabatnya sangat senang karena proyek lampunya berhasil. Namun sayangnya, Jia mendapatkan telepon yang memberitahu bahwa kompetisinya akan ditunda. Jia yang tak mau menyerah mempunyai ide untuk menemui dan membujuk direktur KM Finansial agar perlombaan tetap dilanjutkan. Namun sesampainya di sana, Jia baru mengetahui jika pemilik KM Finansial adalah Min Kyu. Ditambah lagi, kakaknya Jinbe membanting proyek lampunya karena dia curiga dengan uang 10.000 won yang Jia dapatkan dalam sehari. Nah, karena sikap kakaknya itu, Jia pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Namun tak lama, dia mendapatkan telepon dari orang yang membantu proyek lampunya yang meminta Jia menjualkan barang-barangnya. Lalu Jia pun membawa barang-barang itu menggunakan gerobak dan menjualnya di pinggir jalan. Jia pun lalu menawarkan barang-barang itu, namun tidak ada satupun yang terjual.
Keesokan harinya, Jia mendapatkan pesan dari Sanip untuk membantunya bekerja menjadi robot kembali. Lalu Jia pun datang ke tempat penelitian Baekhyun dan mengatakan jika dia bersedia membantu secara gratis selama 1 minggu dengan satu syarat, Baekhyun harus mencarikan tempat tinggal untuknya. Lalu mereka semua pun pergi membawa seluruh barang dan Jia ke rumah Minkyu. Mereka pun diberikan gudang serta tempat tinggal untuk penelitian agar tim Santa Maria bisa melanjutkan penelitian mereka. Singkat cerita, Minkyu memperkenalkan Jia dengan alat kesayangannya yang diberi kasta, di mana yang menduduki peringkat teratas adalah penggaruk punggung. Lalu mesin vakum model lama dan vakum model baru yang baru saja berulang tahun baru-baru ini. Minkyu mengatakan jika Jia bisa menggantikan posisi barang-barang itu setelah berhasil melampaui poin barang-barang tersebut. Baekhyun yang mendengar pembicaraan mereka pun langsung tertawa. Lalu tiba-tiba perut mereka terasa sakit karena telah memakan makanan kadaluarsa. Dan faktanya Jialah yang paling banyak memakannya. Ternyata kalung yang selama ini dicari oleh Minkyu merupakan kalung kesayangan dari ibunya. Tak lama saat Minkyu menjelaskan setiap sudut ruangan yang ada di rumahnya, Jia tiba-tiba sakit perut hingga kentut di depan Minkyu yang membuat Minkyu terkejut mendengarnya. 아싸. 무슨 소리야? 그러니까 나네? Jia pun mengatakan jika celana Minkyu bau dan harus segera diganti. Lalu kesempatan itu Jia manfaatkan dengan cepat mencari toilet dan mengeluarkan semua isinya. Setelah selesai, Jia merasa jika toilet itu menjadi bau. Jia lalu mengambil sebuah parfum yang sangat mahal milik Minkyu untuk menyemprotkannya. Dan tiba-tiba saja Minkyu pun masuk ke dalam toilet. Jia pun beralasan jika ia sedang membersihkan toiletnya. Awalnya Minkyu percaya dengan perkataan Jia. Namun Minkyu tiba-tiba melihat keringat yang ada di pipi Jia. Saat dia akan mengeceknya, tiba-tiba Minkyu menginjak sabun yang mengakibatkan dirinya terjatuh. Minkyu pun senang karena mengira jika Jia akan membantunya. Tapi ternyata Jia malah memilih untuk menyelamatkan parfum mahal itu hingga terjatuh tepat di atas Minkyu. 거짓말. 미안하다. 냄새가 아니 볼에 흘러내린. Setelah itu, Minkyu pun memperagakan sesuatu agar nantinya Jia bisa menyelamatkannya. Namun, tingkah laku Jia membuat Minkyu tertawa dan membuat dia mendapatkan poin. Setelah itu, Jia berusaha mengalihkan perhatian Minkyu dengan menampilkan iklan KM Finansial agar Minkyu tetap melanjutkan perlombaan yang sedang Jia ikuti. Tapi, Minkyu mengatakan jika dia tidak tertarik sama sekali dan berpikir bahwa semua peserta adalah para penipu. Mendengar hal itu, Jia pun lalu menanyakan kenapa Minkyu berpikir jika mereka adalah seorang penipu. Tapi Minkyu malah malas menjelaskannya dan lebih menyuruh Jia untuk membantu seniornya yaitu vacuum cleaner untuk membersihkan ruangan. Jia yang merasa kesal pun tak sengaja menyenggol tumpukan kartu yang telah disusun oleh Minkyu. Nah, karena panik, Jia pun langsung berpura-pura jika baterainya habis dan tertidur agar tidak dimarahi oleh Minkyu. 가박은 내가 알려줄까? 내 시간. 눌러주셔요. Akhirnya Minkyu pun marah kepada Jia karena menara yang terbuat dari tumpukan kartu remi yang Minkyu buat selama 15 tahun itu telah hancur. Tak lama setelah itu, datanglah Yuchul. Lalu Minkyu bergegas menyuruh Jia untuk bersembunyi dan memerintahkan penjaga rumahnya agar tim Santa Maria tidak keluar dari tempat penelitiannya. Yuchul pun menanyakan alasan Minkyu batal untuk menjual perusahaan Dayang Set Building, padahal perusahaan Bolt bersedia membeli mahal. Namun di sini Minkyu tidak peduli bahkan jika Yuchul marah sekalipun. Nah, saat Yuchul ingin pulang, ia tak sengaja melihat Jia yang sedang memperhatikannya di jendela. Setelah itu, Minkyu menyuruh Jia untuk men-scan wajah Yuchul dan Do-won agar dia menghindari mereka berdua, karena faktanya mereka berdua adalah musuh dari Minkyu. Tak lama datang Jimbe untuk menyampaikan bahwa akan ada pemimpin baru di divisi kontribusi sosial. Dan pada akhirnya, sekarang Jia mengetahui bahwa kakaknya sendiri bekerja untuk Minkyu. Namun untung saja Jia bisa menyembunyikan identitasnya itu.
Setelah itu, Jia diajak pergi ke suatu tempat oleh Min Kyu untuk menemui seseorang dan Jia baru mengetahui bahwa kepala divisi kontribusi sosial telah menggelapkan dana acara kompetisi tersebut. Karena itulah, Min Kyu belum ada niatan untuk melanjutkan kompetisi yang sedang diikuti oleh Jia. Ternyata, Min Kyu bertemu dengan seseorang yang bernama Yung Tae. Dia merupakan ayah dari Ri-els, teman semasa kecil dari Min Kyu. Di sana mereka membicarakan tentang investasi perusahaan. Namun Min Kyu mengatakan jika perusahaannya hanya menjual beli perusahaan saja, bukan untuk berinvestasi. Sebelum pergi, Yung Tae mengatakan jika anaknya besok akan tiba di Korea. Di perjalanan pulang, Min Kyu menceritakan ke Jia jika kedua orang tuanya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan 15 tahun yang lalu. Nah, karena melihat Min Kyu sedih, Jia pun berinisiatif merubah mode teman untuk menghiburnya. Di sisi lain, Yuchul memperlihatkan video penelitian robot AG3. Nah, karena video itu, dia pun mengetahui jika selama ini perusahaan Daeang Set Building ternyata meneliti sebuah robot, bukan sebuah kapal. Dawon pun sengaja menyembunyikan fakta penelitian itu agar Min Kyu tidak mengambil alih penelitian itu untuk melawan Dawon. Karena faktanya, di perusahaan itu Min Kyu memiliki saham sebanyak 70% dan keluarga Dawon hanya 30% saja. Keesokan harinya, Ri-els tiba di rumah Min Kyu. Ternyata ayah Ri-els menyuruhnya untuk segera menikah dengan Min Kyu. Tanpa disadari, Ri-els menggandeng tangan Min Kyu yang membuat Min Kyu pergi karena alerginya mulai kambuh. Jia yang melihat kejadian itu pun langsung mengambilkan suntikan obat Min Kyu dan langsung menyuntikannya. Shin pun akan flashback ke 15 tahun yang lalu, di mana masa itu sangatlah menyenangkan bagi Min Kyu. Hingga saat di hari ulang tahunnya, tragedi kecelakaan yang merenggut kedua orang tua Min Kyu pun terjadi. Di saat itulah, Dawon mulai merencanakan mengambil alih semua perusahaan milik keluarga Min Kyu itu. Tapi untung saja, orang yang bernama Madam X melindungi Min Kyu, di mana di surat yang ia berikan menyuruh agar Min Kyu tidak menandatangani surat apapun dan menjawab apapun agar terhindar dari jebakan Dawon. Dawon sendiri terus berusaha agar Min Kyu menandatangani berkas kepemilikan KM Finansial yang dia balut dengan surat pemakaman. Dan saat itu juga Min Kyu mendapatkan penyakitnya setelah Yuchul memegang tangannya sembari memberikan berkas yang Dawon titipkan kepadanya. Dan saat dia mendapatkan penyakit anak itu, Min Kyu memilih untuk tinggal sendiri dan tidak percaya kepada siapapun karena banyak orang yang menginginkan hartanya. Setelah sadar, Min Kyu kaget karena penyakit kulitnya sembuh lebih cepat dari biasanya. Dia pun berterima kasih kepada Jia karena telah menyuntikkan obatnya. Namun, dia langsung marah ketika tahu jika Jia menyuntikkan banyak obat ke tubuhnya. Setelah itu, Baekhyun memarahi Jia karena terlalu dekat dengan Min Kyu dan keluar tanpa sepengetahuannya. Di sini bisa terlihat jika Baekhyun ini sangat cemburu dengan kedekatan Jia dan Min Kyu. Di tempat lain, Yuchul memperlihatkan video robot AG3 kepada Jinbe yang membuat Jinbe kaget karena robot AG3 sangatlah mirip dengan adiknya. Di sini, Jinbe pun merasa kebingungan antara memilih untuk mengikuti Yuchul atau tetap berada di pihak Min Kyu. Di sisi lain, Baekhyun dan Pai melihat rekaman saat Min Kyu sekarat akibat alerginya. Di sini Pai pun meminta Baekhyun untuk mempercayai Jia dan tetap mengirimnya besok. Pai pun di sini menduga jika Baekhyun melarang Jia ke sana lantaran permasalahan pribadinya. Keesokan harinya, Min Kyu meminta Jia untuk membukakan paket yang berisikan kalung yang Jia kirim sambil mengatakan jika kalung itu akan dia berikan kepada wanita yang tepat. Di saat yang bersamaan, Jinbe menemui Baekhyun untuk memintanya merubah wajah robot AG3 karena jika Jia tahu permasalahan ini, dia akan kecewa. Namun pada faktanya, Jia sendiri sudah tahu, bahkan dialah yang sekarang menyamar menjadi robot itu. Di sisi lain ternyata sekarang Ri-els bekerja di KM Finansial dan terlihat di sana Yuchul mulai menyukainya. Sementara itu, Min Kyu curhat ke Jia kalau dia sangat ingin sembuh dari penyakitnya dan bisa mendekati wanita yang ia cintai. Setelah itu, Min Kyu membuka kotak yang berisikan surat yang Ri-els kirim setiap tahunnya semasa ia kecil. Singkat cerita, surat permohonan Jia untuk melanjutkan kompetisi sudah tiba di rumah Min Kyu. Jia lalu mengatakan jika ini adalah usaha terakhirnya
Jadi jika gagal maka dia akan menyerah. Namun nasib tidak berpihak kepada Jia karena Minkyu tidak membaca surat itu dan langsung mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Baekhyun melihat rekaman Jia saat hampir berciuman dengan Minkyu. Tentu saja hal itu membuat dia cemburu dan menyuruh Pai untuk menarik Jia keluar. Namun sayangnya Jia sedang pergi dengan Minkyu sekarang. Lalu Baekhyun pun langsung melacak keberadaan Jia dan langsung menyusulnya ke sana. Ternyata Jia diajak Minkyu untuk pergi kencan dengan Ri-Els, namun sayangnya kencan itu harus gagal karena Ri-Els berbeda dengan Ri-Els 15 tahun yang lalu. Akhirnya Minkyu pun menolak pernikahan itu dan lebih memilih untuk tetap menjadi teman dan memberikannya kalung milik ibunya. Namun Ri-Els menolak kalung itu, lalu ia mengajak Minkyu bersalaman untuk melupakan perjodohannya dan tetap menjadi teman. Minkyu lalu menceritakan alasannya menolak perjodohan itu karena dia tidak ingin Ri-Els tahu tentang penyakitnya. Seketika Minkyu menyadari kalau alerginya sudah sembuh, padahal dia tidak menyuntikkan obatnya. Dia merasa kejadian itu sangatlah aneh. Ditambah lagi ketika seseorang menabraknya, alerginya tidak bereaksi sama sekali. Lalu seketika Minkyu senang karena penyakitnya sudah sembuh. Dia pun langsung membawa Jia ke suatu tempat untuk memastikan penyakitnya itu yang benar-benar sudah sembuh. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Minkyu merasa sangat bahagia berada dalam keramaian. Minkyu lalu melaporkan kejadian itu kepada dokternya, namun tiba-tiba alerginya kambuh lagi setelah seorang wanita menabraknya. Dan akhirnya Minkyu pun sadar bahwa penyakitnya membaik jika berdekatan dengan Jia. Seketika Minkyu pun langsung berlari dan memeluk Jia lalu menciumnya di kerumunan orang-orang. Namun tak lama, Baekhyun datang dan langsung memukul Minkyu dan membawa Jia bersamanya. Ternyata Jia dibawa ke rumah kakaknya oleh Baekhyun. Baekhyun mengatakan jika kerjaan Jia saat ini sebagai robot sudah selesai, sehingga dia tidak perlu lagi kembali ke rumah Minkyu. Sementara itu, Minkyu melaporkan kejadian tadi ke dokternya, di mana dokter menyuruh Minkyu untuk mencatat kejadian yang penting saat bersama robot Achitri. Di sisi lain, Jia tidak berani untuk bertemu dengan kakaknya. Untuk itu, dia pun memutuskan untuk pergi ke tempat sauna untuk tidur di sana. Tanpa disadari, Jia memikirkan kenangannya saat bersama Minkyu. Begitu juga dengan Minkyu yang tidak henti-hentinya memikirkan Jia. Dan hal itu dia ceritakan ke dokternya, di mana sang dokter bisa menyimpulkan bahwa penyakit Minkyu menghilang karena hubungan kepercayaan antara Minkyu dengan robotnya. Sementara itu, Baekhyun masih memikirkan kejadian tadi. Lalu ia pun pergi setelah mendapatkan pesan dari Pai jika mereka mendapatkan sebuah masalah. Namun tanpa disadari, Baekhyun diikuti oleh anak buah Do-won hingga mereka mengetahui tempat persembunyian dari tim Santa Maria. Di kantor, Baekhyun melihat kembali rekaman saat Minkyu ingin mencium Jia. Dan dia memutuskan untuk tidak mengirim Jia lagi ke rumah Minkyu dan akan mencari investor yang lain. Semua anak buah Baekhyun pun setuju karena mereka tidak mau robot ciptaan mereka dijadikan alat aneh oleh Minkyu. Namun sebenarnya yang terjadi adalah Baekhyun tidak mau jika Jia jatuh cinta kepada Minkyu. Keesokan harinya, Ri-Els datang ke kantor dan bercerita kepada Yuchul kalau dia baru saja ditolak oleh Minkyu. Dia lalu menanyakan apakah Minkyu sedang berkencan dengan wanita lain, yang hal itu tentu saja membuat Yuchul merasa senang karena dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan Ri-Els. Tapi tiba-tiba Minkyu menelepon Ri-Els dan mengatakan akan melanjutkan hubungan kencannya yang membuat Ri-Els merasa aneh. Saat Ri-Els kembali ke ruangannya, ia melihat formulir proyek milik Jia dan ia pun tertarik dengan konsep proyek itu. Shin lalu akan berpindah ke Jia yang menceritakan kejadian yang dialaminya ke Sunhee sahabatnya. Sunhee pun beranggapan bahwa Minkyu adalah orang yang kejam. Namun Jia selalu membela Minkyu dengan berbagai alasan. Tak lama setelah itu, Jia pun mendapatkan telepon dari KM Finansial yang mengabarkan jika mereka akan melanjutkan proyek lampu miliknya. Hal itu tentu saja membuat Jia senang karena dia bisa berkesempatan lagi untuk bertemu dengan Minkyu.
Sementara itu, Baekhyun menemui Minkyu untuk memutus kerjasama antara mereka karena ia tidak ingin robot Achitri mendapatkan pemilik yang mesum seperti Minkyu. Setelah itu, Baekhyun dan Pai mulai mencari investor baru. Namun, tidak ada satupun yang tertarik dengan proyek robot milik mereka. Di sisi lain, Jia menelepon Pai untuk mengambil kopernya yang berada di kantor. Namun tak lama, penjaga rumah Minkyu melihat Jia di depan gerbang. Dia mengira bahwa Jia adalah robot Achitri dan segera membawanya masuk ke dalam. Kejadian itu pun dilihat oleh Sanip yang langsung melaporkannya kepada Pai. Akhirnya, Minkyu bisa bertemu kembali dengan Jia. Di sini Minkyu mengatakan jika Jia harus menjadi miliknya apapun resikonya. Dia akan melindungi Jia dari Baekhyun agar tidak dibawa olehnya. Setelah itu, Minkyu pun menyogok Sanip dan Oktal dengan sebuah cek yang nominalnya sangat besar. Namun, Pai langsung menolak dan langsung mengajak mereka berdua untuk pergi dari sana. Tetapi, Minkyu pun tidak mau menyerah begitu saja. Dia lalu menawarkan apa saja yang mereka inginkan, tapi Pai tetap menolak penawaran itu hingga membuat Minkyu kebingungan apa yang harus dilakukan agar kerjasama mereka tetap berjalan. 부모님께서 여러분들의 복지 싫습니다. 그럼 어떡하지? 일식, 양식, 중식. 그게 아니지. Malam harinya, Pai, Oktal, dan Sanip berniat untuk membawa Jia pergi. Sementara Baekhyun tidak bisa ikut karena masih mencari investor baru. Dan di sini, mereka bertiga pun malah diajak oleh Minkyu untuk makan malam. Jia sendiri sudah mengingatkan Minkyu untuk menjaga sikapnya agar bisa dekat dengan mereka bertiga. Malam itu, mereka bercerita tentang orang tua mereka masing-masing, hingga mereka merasa termenung setelah mendengar bahwa kedua orang tua Minkyu telah meninggal dalam sebuah kecelakaan, dan hanya dialah yang selamat. Setelah itu, Jia berupaya membujuk Pai agar tidak meninggalkan Minkyu. Namun Pai mengatakan jika dia tidak bisa membantah keputusan dari Baekhyun. Sebelum pergi, tim Santa Maria berinisiatif memperbaiki mesin pembersih kesayangan Minkyu. Nah, setelah mesin itu selesai diperbaiki, Minkyu langsung memeluk dan mencium mesin pembersih itu di depan tim Santa Maria, yang membuat mereka merasa lucu dengan tingkah aneh Minkyu tersebut. 정말 기계에 뽀뽀하는 거네. Nah, sebagai tanda terima kasih, Minkyu pun memutuskan untuk mengajak mereka menghabiskan malam bersama untuk minum-minum. Singkat cerita, saat bangun tidur, Minkyu mendapatkan telepon dari Jinbe yang mengatakan jika saat di Amerika, Baekhyun difitnah oleh rekan kerjanya sehingga reputasinya sebagai seorang profesor menjadi buruk. Lalu Minkyu pun bertemu dengan Baekhyun dan mengatakan jika dia akan berusaha mengembalikan reputasinya. Tapi Baekhyun tidak peduli dan akan memperbaiki reputasinya dengan caranya sendiri. Minkyu lalu memegang tangan Baekhyun hingga alerginya muncul, namun hal itu tidak dapat merubah keputusan dari Baekhyun. Setelah itu, Baekhyun pun membawa robot Achitri dan timnya keluar dari rumah Minkyu. Namun saat di jalan, Baekhyun teringat ketika Minkyu menunjukkan penyakitnya dan dia pun langsung memutar balikan mobilnya dan mengatakan jika dia telah salah sangka dengan Minkyu. Tentu saja keputusan Baekhyun itu membuat Minkyu dan Jia tersenyum senang. Keesokan harinya, Minkyu mengatakan ke Jia kalau saat ini dia membutuhkan sebuah ciuman. Jia pun langsung terkejut mendengarnya, tapi Minkyu mengatakan jika dia harus bersiap kencan lagi dengan Riels untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Dan di sini terlihat jika Jia tidak dapat menyembunyikan rasa cemburunya. Lalu Jia pun memberitahukan keinginan Minkyu ke tim Santa Maria. Nah, karena Baekhyun tak mau Jia menjadi bahan percobaan dari Minkyu, dia pun lalu memperkenalkan Minkyu kepada Sunhae dengan berpura-pura menjadi pakar asmara yang terkenal. Namun tanpa disadari, Sunhae malah menjadikan Jia sebagai sarana pembelajaran Minkyu untuk berkencan. Sebagai seorang teman yang baik, tentunya Sunhae sebenarnya sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Jia. 계속해요. 아무 생각하지 말고 천천히 걸으세요. 마지막 서비스로 팁 하나 더. Singkatnya, hari kencan itu pun tiba, di mana Baekhyun dan Jia juga ikut menemani Minkyu yang tentu saja kehadiran Baekhyun membuat Jia dan Minkyu kesal. Malam itu, Minkyu mengajak kencan Riels ke tempat yang sebelumnya dikunjungi bersama Jia. Dan ternyata
Mereka berdua diikuti oleh 2 orang yang diperintahkan oleh Yuchul. Setelah itu, Riels pun mendapatkan telepon dari Yuchul yang menyuruhnya untuk menemani Yuchul. Lalu dia pun pergi meninggalkan Minkyu sendirian di sana. Nah, karena hujan akan segera turun, Minkyu pun memayungi Jia dan payung itu ternyata merupakan ide Jia yang dibuat oleh Baekhyun saat masih berpacaran dulu. Dan payung itu berhasil memenangkan perlombaan di perusahaan milik Minkyu. Minkyu pun lalu memuji payung itu dan berharap ia bisa bertemu dengan orang yang membuatnya. Tanpa disadari, Jia pun langsung tersenyum sendiri, lalu tak sengaja ada orang yang menyenggolnya. Dengan sigap, Minkyu pun langsung menangkapnya dan tanpa disadari, Jia langsung mencium Minkyu. Hal itu membuat Minkyu kaget dan perasaannya menjadi campur aduk karena ciuman pertamanya yang seharusnya diberikan kepada Riels telah direnggut oleh robot. Kemudian dia pun pergi ke laboratorium Santa Maria untuk memastikan robot AG3 di sana. Dia bertanya kepada Pai apakah sebuah robot bisa mempelajari suatu hal yang mustahil seperti perasaan dan emosi. Pai lalu mengatakan jika robot AG3 bisa saja bereaksi seolah-olah mempunyai emosi tanpa menunggu perintah, membuat Minkyu langsung terdiam. Di sisi lain, Jia merasa bingung antara senang atau kesal. Dia lalu berencana akan mengatakan jika dirinya adalah seorang manusia kepada Minkyu setelah masa tesnya berakhir nanti. Sementara itu, Minkyu menceritakan semua kejadian yang dia alami kepada dokternya, di mana sang dokter ikut senang atas kesembuhan dari Minkyu. Dia juga memiliki seorang pasien yang mempunyai penyakit yang sama dengan Minkyu, dan pasien itu kini mulai membaik setelah perawat yang menjaga dia selama ini menjadi kekasihnya. Di sisi lain, Baekhyun berencana akan memperbaiki sikapnya ke Jia agar bisa kembali lagi dengannya. Nah, faktanya Pai ini menyukai Baekhyun, namun Pai malah memberikan saran ke Baekhyun agar dia mengingat kesalahan yang pernah dilakukan ke Jia agar tidak terulang kembali. Keesokan harinya, Minkyu menanyakan kejadian kemarin kepada Jia, namun Jia berpura-pura tidak mengingat yang membuat Minkyu menjadi kesal. Tak lama, Sunhae pun datang dan mendengar pembicaraan mereka berdua. Akhirnya, Sunhae menyarankan Minkyu untuk pergi berdua saja dengan Riels agar ciuman pertama mereka berhasil dilakukan. Minkyu lalu mencoba untuk menuruti perkataan Sunhae, namun dia tetap terbayang dengan kejadian tadi malam. Sunhae juga menyarankan untuk tidak mengecek Jia kekencannya nanti, tapi Minkyu tidak bisa pergi tanpa Jia karena penyakitnya bisa saja kumat kembali. Tentu saja, hal itu membuat Minkyu menjadi kesal. Setelah itu, Minkyu berusaha mengulang kejadian semalam agar Jia mengingat ciuman itu. Namun Jia tidak ingin membicarakan hal tersebut yang membuat Minkyu semakin kesal karena hanya dialah yang mengingat kejadian tersebut. Nah, karena sudah merasa kesal, Minkyu pun lalu menyuruh Jia untuk membersihkan seluruh rumahnya. Baekhyun yang melihat kejadian itu pun langsung ingin menggantikan posisi Jia untuk membersihkan rumah Minkyu. Saat Minkyu menyuruh Jia membersihkan payungnya, tiba-tiba Baekhyun merebut payung itu dan mengatakan jika payung itu adalah hasil ciptaannya. Namun Minkyu tidak langsung percaya dengan Baekhyun karena dia tidak mungkin mempunyai ide sebagus itu. Mendapat pujian hasil ciptaannya itu, Jia pun menjadi tersanjung mendengarnya. Malam harinya, Minkyu datang ke tempat penelitian Baekhyun dan menanyakan banyak hal tentang robot AG3. Namun dia mendapatkan jawaban yang sama dengan perkataan Pai dan Baekhyun. Minkyu lalu merasa jika selama ini dia berinteraksi dengan data yang telah dimasukkan ke program robot AG3 oleh Baekhyun dan Pai. Untuk itu, mulai sekarang Minkyu akan memperlakukan selayaknya robot kepada Jia. 주인님, 힘들어. 삭제한 거 아니지? Di lain sisi, Dawon meminta ke Suntae agar menjadikan Yuchul menjadi menantunya. Dawon mengatakan jika tak lama lagi Yuchul akan memegang saham terbesar di KM Finansial dan akan menjadi direktur di sana. Dia juga sudah merencanakan untuk menyingkirkan Minkyu dari perusahaan saat rapat para pemegang saham nanti. Akan tetapi, di sini Suntae langsung menolaknya karena dia sudah berjanji dengan mendiang ayah Minkyu untuk mendukung Minkyu apapun yang terjadi. Singkat cerita, Minkyu menepati janjinya untuk memperbaiki reputasi Baekhyun dengan artikel yang sudah ia siapkan. Lalu, mereka pun pergi ke kedai kopi milik Sunhae untuk merayakannya.
Di mana di sana Sunhye akhirnya menyadari jika di antara mereka semua memiliki hubungan yang sangat rumit. Di mana Baekhyun yang menyukai Jiah, Pai yang menyukai Baekhyun, dan Jiah yang menyukai Minkyu. Lalu setelah itu, Sunhye pun mengajak Sanip dan Oktal untuk pergi agar Jiah bisa berduaan dengan Minkyu. Malam itu, mereka berdua dalam keadaan setengah mabuk, di mana Minkyu mengatakan jika saat ini dia tidak bisa hidup tanpa robot AG3. Singkat cerita, perbaikan robot AG3 sudah selesai, namun robot AG3 belum bisa mengikuti gerakan seperti Jiah. Mereka mempunyai sisa waktu 4 hari untuk menyempurnakannya dan sekaligus sisa waktu Jiah yang menyamar menjadi robot AG3. Setelah semua selesai, mereka akan mengatakan yang sebenarnya kepada Minkyu jika yang menemani Minkyu selama ini adalah Jiah. Setelah itu, Jiah diajak oleh Minkyu untuk bertemu dengan Riels dan ayahnya. Di sana mereka membicarakan tentang rencana pertunangan mereka sebelum melangsungkan pernikahan. Di perjalanan pulang, Minkyu masih menganggap bahwa Jiah adalah seorang robot, dan sebenarnya Minkyu berharap jika Jiah yang dia kira robot AG3 adalah manusia. Hal itu membuat Jiah merasa bersalah karena telah membohongi Minkyu selama ini. Singkat cerita, Jiah mengantarkan keponakannya ke rumah sakit karena alerginya, dan di rumah sakit itu ternyata dokter yang merawat keponakannya sama dengan dokter milik Minkyu. Jiah pun lalu menanyakan apakah ada orang yang alergi jika disentuh oleh manusia. Dokter itu pun mengatakan jika penyakit itu ada dan bisa disembuhkan jika orang itu mendapatkan orang yang benar-benar bisa dipercaya. Sementara itu, Jinbe mendapatkan telepon dari Do-sam, supir mendiang ayah Minkyu yang selama ini dia cari. Di mana Do-sam mengatakan jika dia akan memberikan semua rekaman yang dia punya asalkan Minkyu bisa membuat Do-won dipecat. Setelah itu, Jinbe pun disuruh ke ruangan Do-won. Do-won meminta Jinbe untuk membantu dirinya dan Yuchul di mana dalam waktu dekat dia akan segera memecat Minkyu dari perusahaan. Hal itu tentu saja membuat Jinbe semakin kebingungan akan memihak kepada siapa. Di sisi lain, Do-won memerintahkan anak buahnya untuk mencari Do-sam karena dia sudah mengetahui semua rencananya. Selain itu, Do-won juga menyuruh untuk mencari robot AG3 berada. Scene lalu akan berpindah di mana Baekhyun mengajak makan malam Jiah, berharap Jiah bisa memaafkan semua kesalahannya dulu dan bisa bersama-sama lagi. Namun sayangnya sudah tidak ada kesempatan lagi bagi Baekhyun, dan malam itu Jiah bercerita alasan dia memutuskan Baekhyun karena dia terlalu sibuk dengan penelitiannya hingga tak ada waktu dengannya, serta ide-ide Jiah dianggap aneh dan tidak berguna oleh Baekhyun. Di sisi lain, Jinbe menceritakan tentang Do-sam dan bukti video yang dimiliki kepada Minkyu. Nah, karena Minkyu membutuhkan video itu untuk melindungi tim Santa Maria, Minkyu pun lalu memberikan seluruh ID dan password perusahaan ke Jinbe agar dia bisa mengakses semua data dan menemukan bukti kecurangan dari Do-won. Di sini, Jinbe pun lalu meminta maaf kepada Minkyu karena selama ini ia telah meragukan Minkyu. Di sisi lain, Baekhyun meminta bantuan kepada tim Santa Maria untuk memberikan kejutan ke Jiah. Baekhyun juga memperbaiki lampu Jiah yang dirusak oleh Jinbe sebelumnya. Sementara itu, Minkyu akhirnya membaca surat petisi Jiah di mana dia menulis petisi itu setelah membaca artikel tentang kematian orang tua Minkyu di internet. Isi petisi itu membuat Minkyu merasa tersentuh setelah membacanya. 한 사람만 있어도 사람은 아빠께서 늘 하시던 말씀이 길에 단 하나의 별이길 바란다. Singkat cerita, hari final perlombaan pengusaha muda dimulai, di mana Jiah menyamar agar tidak diketahui oleh Minkyu dan Jinbe. Namun sebenarnya Jinbe mengetahui penyamaran Jiah itu, namun dia memilih untuk diam. Tak lama, Yuchul yang bertugas sebagai juri pun memberikan sambutan kepada para peserta dan dia melihat ke arah tribun paling atas yang ternyata itu adalah Minkyu. Saat acara berlangsung, para pengunjung memenuhi stan para peserta kecuali stan milik Jiah. Namun tiba-tiba saja bayangan ayah Jiah muncul yang membuat Jiah tetap semangat. Jiah pun mulai berbicara dengan lantang dan menjelaskan manfaat lampu hatinya yang tak lama membuat pengunjung mulai memenuhi stan miliknya. Di bangku penonton, Minkyu memperhatikan stan milik Jiah dan Baekhyun juga datang ke acara itu
di mana dia mengatakan kepada Jinbe jika Jia memiliki semangat yang kuat dan memiliki pemikiran yang unik. Setelah itu, Minkyu pun datang ke stan Jia dan menanyakan apakah lampu ini bisa dia berikan ke temannya yang selalu membuatnya menderita. Mendengar hal itu, Jia langsung mengingat saat Minkyu menyuruhnya men-scan wajah Yuchul dan Dowon. Lalu dia pun berkata, untuk apa kau masih berteman dengannya? Seharusnya kau sudah mencari teman yang baru. Kemudian ketika Minkyu mencoba lampu milik Jia, seketika dia melihat bayangan robot Achitri sedang memegang lampu yang satunya. Hal itu membuat Minkyu semakin galau. Di sisi lain, Baekhyun bercerita kepada Jinbe bahwa dia baru menyadari arti hidupnya setelah putus dari Jia. Dia lalu meminta kepada Jinbe untuk membantunya memperbaiki hubungannya dengan Jia. Akan tetapi, Jinbe menolaknya dan tidak ingin ikut campur dengan permasalahan asmara adiknya itu. Jinbe berpesan untuk merahasiakan Jia sementara waktu agar tidak mengganggu pikiran dari Minkyu, karena Minkyu sedang mempertahankan tim Santa Maria dari Yuchul dan Dowon yang akan menjualnya. Singkat cerita, Minkyu mendatangi rumah sakit dan saat di rumah sakit, Minkyu membantu seorang pasien yang tak sengaja itu dilihat oleh dokternya yang bernama Dr. Ho. Setelah itu, Minkyu pun tersenyum dan langsung menghampiri Dr. Ho yang masih kaget melihat kejadian tadi. Lalu, Dr. Ho pun menyarankan Minkyu untuk tidak bersama robot Achitri lagi karena sebentar lagi dia akan segera menikah. Setelah itu, Jia datang menemui Dr. Ho untuk menanyakan penyakit yang pernah dia tanyakan waktu itu. Dr. Ho pun lalu menunjukkan sebuah video pasiennya yang menderita penyakit yang sama dengan Minkyu. Hal itu membuat Jia menangis karena sebentar lagi dia akan segera berpisah dengan Minkyu. Lalu dia menanyakan apakah penyakit itu bisa sembuh dengan bantuan robot yang mirip dengan manusia. Dr. Ho pun terkejut mendengarnya dan menanyakan apakah Jia kenal dengan Baekhyun. Di sisi lain, Minkyu mengajak Baekhyun untuk merayakan kesembuhan penyakitnya. Minkyu juga berterima kasih berkat robot Achitri lah penyakitnya bisa sembuh. Di saat bersamaan, Jia mengajak Dr. Ho ke lab Santa Maria. Di sana, Dr. Ho sangat kaget ketika melihat robot Achitri yang sangat mirip dengan Jia. Lalu mengetahui jika Jia lah yang dikirim untuk Minkyu, Dr. Ho pun langsung marah karena seharusnya yang dikirim adalah robot, bukanlah manusia. Karena itu bisa membahayakan diri Minkyu. Di sisi lain, Minkyu menangis di depan Baekhyun karena dia tidak bisa menahan perasaannya terhadap robot Achitri. Singkat cerita, Jia marah ke Baekhyun karena tega mengirim dirinya ke Minkyu yang padahal dia sudah tahu bahwa Minkyu memiliki penyakit alergi terhadap manusia. Jia beranggapan jika dia hanya dimanfaatkan saja oleh Baekhyun untuk mendapatkan investasi 50 juta won yang telah Minkyu janjikan kepadanya. Jia juga merasa takut jika semua kebohongannya ketahuan oleh Minkyu, maka membuat penyakitnya semakin memburuk. Lalu, Jia pun langsung pergi dari lab Santa Maria yang tanpa disadari dia diikuti oleh bawahan Yuchul. Sekarang akhirnya mereka mengetahui jika Jia yang disangka robot Achitri selama ini tinggal di rumah Jinbe. Tak berselang lama, Baekhyun menghubungi Jia dan menyesali kesalahan yang telah dia perbuat. Namun Jia merasa kesalahan itu bukan hanya kesalahan Baekhyun saja, dan Jia berencana akan mengatakan yang sebenarnya kepada Minkyu. Di saat yang bersamaan, Minkyu memanggil robot Achitri untuk datang ke rumahnya. Namun kali ini yang datang adalah robot Achitri yang asli, di mana Minkyu mengungkapkan semua perasaannya ke robot Achitri itu. Dia menangis karena sebentar lagi tes robot Achitri akan selesai. Di sini, Minkyu pun merasa bingung apa yang harus dia lakukan dengan perasaannya saat ini terhadap robot Achitri. Keesokan harinya, Jia dan Baekhyun pergi ke rumah Minkyu untuk segera mengatakan kebohongannya. Namun Dr. Ho melarang mereka karena dia mendapatkan kabar jika pasiennya telah meninggal setelah dibohongi oleh pasangannya. Dr. Ho pun lalu mengusulkan untuk mencari cara lain agar Minkyu tidak mengalami hal yang serupa. Lalu Baekhyun pun mengatakan kepada Minkyu jika dia harus segera merestart ulang program robot Achitri. Namun sebelum itu, Minkyu meminta waktu sehari saja untuk bisa bersama dengan robot Achitri. Untuk itu, Jia harus menyamar kembali menjadi robot Achitri dan menemani Minkyu sebelum Baekhyun benar-benar merestartnya. Minkyu dan Jia pun lalu menghabiskan waktu bersama, bahkan dia memberikan kalung peninggalan mendiang ibunya ke Jia. 사람들이 다 나무처럼 보이더라. 이뻐. 너와 함께한 모든 시간이 친구가 되어줬고
Setelah kejadian itu, Jia pun sakit akibat menahan kesedihannya. Di sisi lain, Min-kyu sekarang telah berubah dan berusaha untuk berbaur dengan para pegawainya di kantor. Walaupun karyawannya tampak ketakutan, namun Min-kyu tampak bahagia. Hari itu, Min-kyun dibantu oleh Jin-bae mengumpulkan berkas kecurangan dari Do-won. Min-kyu menanyakan keberadaan Do-san, tapi Jin-bae belum mendapatkan kabar darinya. Tak berselang lama, Min-kyu mendapatkan email dari Madam X yang berisikan akumulasi saham yang Do-won dapatkan untuk menyingkirkan Min-kyu. Hal itu membuat Min-kyu semakin bingung dan harus segera mendapatkan bukti rekaman dari Do-san secepat mungkin. Singkat cerita, Min-kyu ingin memesan action figure yang baru dirilis dan dia menghubungi Presiden Jo yang tak lain adalah Jia. Tapi Jia menolaknya dan mengatakan jika dia akan segera pergi jauh. Jia pun lalu menangis dan menutup teleponnya. Tanpa disadari, Baekhyun mendengar pembicaraan mereka yang membuatnya merasa kasihan terhadap Jia. Singkat cerita, setelah sembuh, Jia membuat paspor untuk pergi ke Australia. Di sisi lain, Yoo-chul mengatakan kepada ayahnya untuk tidak menjual tim Santa Maria. Namun ayahnya bersikeras agar tetap menjual perusahaan itu agar Yoo-chul bisa menggantikan posisi dari Min-kyu. Akan tetapi, Yoo-chul tidak menginginkan hal tersebut. Lalu saat Yoo-chul pergi dari ruangan itu, ia tak sengaja mendengar pembicaraan ayahnya dengan bawahannya tentang rahasia kematian orang tua Min-kyu yang dia sembunyikan. Sementara itu, ketika Min-kyu akan bertemu dengan Do-san, mereka harus gagal karena anak buah Do-won sedang mencari keberadaannya. Nah, karena rencana pertemuan mereka gagal, Min-kyu dan Jin-bae pun mempersiapkan rencana lain agar Do-won tidak mengetahuinya. Singkat cerita, saat rapat, Min-kyu menjalankan rencananya untuk membawa tim Santa Maria ke hadapan petinggi perusahaan dan mengatakan jika tim Santa Maria memproduksi sebuah robot, bukan membuat kapal yang selama ini disembunyikan. Yoo-chul lalu mengakui jika dialah yang akan bertanggung jawab atas penjualan Dayang Set Building. Lalu dia akan mengundurkan diri dari perusahaan untuk melindungi ayahnya. Sesampainya di rumah, Min-kyu mendapatkan paket lampu hati yang Jia janjikan. Nah, saat Min-kyu menyentuh lampu itu, membuat Min-kyu kembali teringat dengan robot AG3. Lalu tak lama, Baekhyun mengirimkan sebuah pesan yang mengatakan jika wajah robot AG3 akan segera diganti. Mendengar hal itu, membuat Min-kyu segera bergegas pergi ke tempat penelitian tim Santa Maria dan meminta ke Baekhyun untuk tidak merubah wajah robot AG3 dan dia ingin robot AG3 kembali seperti dulu lagi. Lalu, Min-kyu pun membawa robot AG3 ke rumahnya dan melakukan hal yang sudah pernah dia lakukan dengan robot Jia. Min-kyu berharap bisa mengembalikan robot AG3 seperti dahulu. Namun usahanya itu sia-sia karena robot AG3 bukanlah Jia yang selama ini telah menemaninya. 그렇게 안 했잖아. 아, 주인님이다. 아, 고양이다. 내가 뭘 또 어떻게 해야? Singkat cerita, Min-kyu menemui Ri-els dan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Hal itu membuat Ri-el senang karena memang dari awal dia tidak menginginkan perjodohan tersebut. Lalu setelah itu, Min-kyu pun pergi menggunakan kereta untuk urusan bisnis. Ternyata di dalam kereta itu, ia tak sengaja bertemu dengan Jia yang ingin pergi ke kampung neneknya sebelum pergi ke Australia. Jia pun berpura-pura tidak mengenali Min-kyu dan Min-kyu hanya terdiam memandangi Jia seolah tak percaya yang telah dilihatnya itu. Setelah itu, Min-kyu pun menelepon Baekhyun untuk menanyakan model wajah AG3. Baekhyun mengatakan jika dia membuat wajah AG3 berdasarkan model yang sudah ia bayar. Mendengar hal itu, Min-kyu pun meminta untuk diperkenalkan dengan model robot AG3 itu suatu hari nanti. Di sisi lain, Yoo-chul yang telah mendapatkan laporan tentang Jia yang berpura-pura menjadi robot terlihat menemui Baekhyun. Di sini, Baekhyun langsung mengatakan jika Jia hanyalah seorang model dari robot AG3-nya saja. Lalu setelah itu, Yoo-chul menyuruh bawahannya menyamar untuk datang ke Santa Maria, di mana mereka memasukkan sebuah virus ke komputer yang langsung bisa terhubung ke komputer para peretas yang telah Yoo-chul siapkan. Sementara itu, Min-kyu mengikuti Jia yang pergi ke tempat neneknya untuk menenangkan diri. Tanpa Jia sadari, Min-kyu terus mengikutinya kemanapun. Hingga Min-kyu memberanikan diri untuk menunjukkan dirinya di hadapan Jia. Tapi, Jia masih tetap bersikap selayaknya tidak mengenali Min-kyu dan berpura-pura sibuk agar Min-kyu pergi dari restoran neneknya. Namun di sini, Min-kyu malah memesan makanan untuk mengulur waktu agar ia dapat berkenalan dengan Jia.
Lalu, Jia pun menyembunyikan kalung pemberian Minkyu dan mengabarkan Baekhyun jika Minkyu telah mengikutinya. Di sisi lain, Baekhyun dan tim Santa Maria sedang berusaha untuk melawan para hacker suruhan dari Yuchul. Dan pada akhirnya, mereka berhasil mengatasi hal tersebut yang membuat file penting tim Santa Maria aman untuk sementara waktu. Di sini, Baekhyun pun menyadari siapa pelaku dari penyerangan itu. Di sisi lain, Yuchul sangat marah ketika mendapatkan kabar jika anak buahnya telah gagal mendapatkan file penting dari tim Santa Maria. Sementara, Jia menanyakan alasan dari Minkyu yang selalu mengikutinya. Minkyu pun lalu menceritakan jika dia baru saja kehilangan teman yang sangat mirip sekali dengan Jia. Akhirnya, Jia pun mengatakan jika dia adalah model dari robot Ajitri dan bukanlah robot yang Minkyu maksud. Lalu, dia pun langsung menyeret Minkyu untuk segera keluar. Baekhyun menghubungi Jia untuk mengabarkan jika dia dan Pai sedang menuju ke tempatnya. Namun tak lama, Minkyu datang yang membuat Jia kaget. Kejadian itu membuat Minkyu kembali teringat saat pertama kali ia bertemu dengan robot Ajitri. Setelah itu, Minkyu memesan kamar kepada nenek Jia yang mau tak mau, Jia harus mengantarkan Minkyu ke kamarnya. Di saat yang bersamaan, ternyata hacker suruhan Yuchul berhasil mengambil file penting milik tim Santa Maria. Kembali ke Jia, ketika ia ingin mengembalikan mobil neneknya ke gudang, neneknya malah meminta Minkyu untuk menemani Jia. Yang tentu saja Minkyu mau menemaninya karena dia masih ingin mengobrol dengan Jia. Di perjalanan, Minkyu tak henti-hentinya memandangi wajah Jia sambil mengingat kenangannya bersama robot Ajitri. Saat mereka sedang mencari barang di gudang, seseorang tiba-tiba malah mengunci pintu karena mengira jika tidak ada orang yang membuat mereka berdua pun harus terjebak di dalam gudang. Di sisi lain, Pai tidak bisa menghubungi mereka berdua. Lalu Pai pun menanyakan apakah Baekhyun baik-baik saja dengan hubungan antara Jia dan Minkyu. Baekhyun pun mengatakan jika dia sudah menerima kepergian Jia dan tujuannya saat ini hanya ingin membantu Minkyu yang sudah dianggapnya sebagai saudara walaupun itu menyakitkan. Akan tetapi, sakit itu tidak sebanding dengan kebahagiaan Jia dan Minkyu. Di sisi lain, Minkyu dan Jia menghabiskan malam dengan bercerita. Minkyu lalu menceritakan semua kejadiannya saat bersama robot Ajitri yang membuat Jia bingung dengan perasaannya antara bahagia atau sedih. 내가 아지스리한테 듣고 싶고 보고 싶던 동갑이라고요. 그 막걸리 안 마시면 내가 마십니다. Keesokan harinya, Baekhyun dan Pai tiba di kedai milik nenek Jia untuk menjemput Minkyu. Walaupun berat meninggalkan Jia, Minkyu pun berpamitan dan segera pergi bersama Baekhyun dan Pai. Namun tiba-tiba, segerombolan orang datang untuk makan di kedai nenek Jia. Nah, karena nenek Jia sedang pergi, hal itu membuat Jia kewalahan. Akhirnya, Minkyu, Baekhyun, dan Pai berinisiatif untuk membantu Jia melayani pelanggan agar mereka tidak kecewa. 홍주 씨. Di tempat lain, Yuchul menemui Jinbe dan mengatakan jika dia menemukan sesuatu yang berkaitan dengan Jia. Jinbe pun menjawab jika adiknya tidak tahu apa-apa dengan masalah mereka. Namun, Yuchul tidak langsung mempercayainya. Di waktu yang bersamaan, Oktal dan Sanip baru menyadari jika folder yang dicuri oleh hacker berisikan video saat Jia membantu menyembuhkan alergi Minkyu. Singkat cerita, Minkyu, Baekhyun, dan Pai akhirnya pergi meninggalkan Jia. Namun saat di minimarket, mereka mendapati jika Minkyu tidak ada di mobil karena ternyata Minkyu kembali lagi ke kedai Jia. Saat sampai, seseorang mengatakan jika Jia baru saja pergi ke pantai yang membuat Minkyu langsung menuju ke sana. Di pantai, Jia sedang menangis dan Jia terkejut dengan kedatangan Minkyu di sana, hingga lupa menyembunyikan kalung pemberian dari Minkyu. Akhirnya, Minkyu baru menyadari jika Jia telah membohonginya selama ini. Seketika, penyakit Minkyu pun kembali muncul hingga ia tergeletak menahan rasa sakitnya itu. Untung saja, Baekhyun datang dan langsung menyuntikkan obat dan langsung membawanya pulang dengan dibantu oleh Dr. Ho. Keesokan harinya, Dawon menemui tim Santa Maria untuk menanyakan tentang penyakit dari Minkyu. Dawon mengancam akan membongkar penyakit Minkyu ke media yang akan membuatnya dipecat dari perusahaan.
Dowon lalu membuat kesepakatan dengan tim Santa Maria agar menukar informasi yang dia dapatkan dengan robot Ajitri, kemudian bergabung dengannya. Nah, karena tak ada pilihan lain lagi, Baekhyun pun langsung menandatangani perjanjian tersebut. Di sisi lain, akhirnya Min-kyu tersadar, namun dia masih kesusahan saat ingin ke dapur. Jia yang melihatnya pun berniat untuk menolong, tapi dia takut jika penyakit Min-kyu akan kambuh kembali. Setelah itu, Jinbe membawa surat pernyataan dari tim Santa Maria yang telah membohonginya sejak awal. Mendengar hal itu, Min-kyu pun langsung menyuruh Jinbe untuk menuntut mereka semua. Namun Jinbe mengatakan jika Min-kyu menuntut mereka semua, maka Min-kyu akan dipecat dari perusahaan karena tim Santa Maria telah menandatangani perjanjian dengan Dowon. Setelah itu, Jinbe malah memberikan surat pengunduran dirinya ke Min-kyu dengan alasan jika Jia adalah adiknya. Min-kyu yang sudah kepalang emosi pun lalu langsung mengusir Jinbe dan tim Santa Maria dari rumahnya. Singkat cerita, Jia meminta diajarkan memasak oleh kakak iparnya untuk diberikan kepada Min-kyu. Namun saat Min-kyu menerimanya, ia langsung membuang semua makanan itu karena masih kecewa dengan Jia. Walaupun begitu, Jia tetap berusaha agar Min-kyu bisa memaafkannya. Keesokan harinya, Jia pun telah datang ke rumah Min-kyu karena mengalami kecelakaan. Hal itu membuat Min-kyu kecewa dan berpikir jika Jia telah membohonginya lagi. Lalu saat Jia sampai di rumah Min-kyu mengatakan jika Jia menyamar menjadi robot Ajitri pasti hanya ingin menipunya agar perlombaan yang diikutinya kembali bisa dilanjutkan. Nah, Jia yang mencoba untuk menjelaskan semuanya langsung ditolak oleh Min-kyu dan ia pun langsung mengusir Jia dari rumahnya. Singkat cerita, Sun-hye menemui Min-kyu dan mengatakan jika tim Santa Maria sangat menyayanginya. Lalu, Jia berusaha belajar memasak hanya untuk meminta maaf kepada Min-kyu. Setelah itu, Sun-hye membawa satu lampu milik Jia dan membawanya ke rumah Jia. Sementara saat Min-kyu melihat payung yang Jia tinggalkan, ternyata payung itu sama persis dengan payung yang ia simpan. Lalu Min-kyu melihat portofolio milik Jia dan dia teringat perkataannya jika dia ingin sekali bertemu dengan orang yang membuat payung tersebut. Setelah itu, Min-kyu pun langsung memegang lampu buatan Jia satunya dan Min-kyu teringat jika dia pernah mengajak Jia untuk melihat bintang jatuh di suatu tempat. Dan di sanalah akhirnya mereka kembali bertemu. Min-kyu lalu meminta Jia untuk menjelaskan semua kebohongan yang telah dilakukannya selama ini. Kemudian Jia pun bercerita pertama kali saat ia bertemu dengan Min-kyu yang dikenal sebagai Presiden Cho. Dia mengatakan jika semua yang telah terjadi bukan cuma sekedar cerita, namun berbekas di hatinya. Jia juga mengatakan jika dia menyukai Min-kyu sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai robot Ajitri. Mendengar hal itu, Min-kyu pun akhirnya mengerti dan memutuskan untuk memaafkan Jia. Lalu pertemuan mereka pun berakhir dengan sebuah ciuman romantis. 사실대로 말할 수 없어서 사랑해. Di sisi lain, akhirnya Baekhyun dan Jinbe berhasil menemukan Dosan. Mereka meminta Dosan agar bekerja sama untuk menyingkirkan Dowon dari perusahaan. Tapi Dosan menolaknya karena dia sangat takut jika Dowon mencelakai keluarganya. Sementara itu, di sisi lain, Min-kyu bingung harus bersikap seperti apa kepada Jinbe. Dia merasa sangat canggung untuk membatalkan semua tuntutannya kepada tim Santa Maria dan juga Jia. Lalu, Min-kyu meminta Jinbe datang ke rumahnya untuk mengembalikan surat pengunduran diri Jinbe. Namun, Jinbe malah memberikan sebuah informasi jika tim Santa Maria akan segera kehilangan robot Ajitri karena Dowon akan menyerahkannya kepada Martin, pemilik perusahaan Bolt. Saat Min-kyu sedang membaca surat dari tim Santa Maria, tiba-tiba penjaga rumah Min-kyu menyuruhnya untuk datang ke lab Santa Maria. Namun sayangnya, anak buah Martin sudah membawa robot Ajitri pergi. Ternyata, Martin membawa robot Ajitri untuk diteliti lebih lanjut. Di tempat lain, Min-kyu meminta Baekhyun menceritakan asal mula dari robot Ajitri. Baekhyun lalu mengatakan semuanya dan dia juga sudah merelakan Jia yang bersama Min-kyu saat ini karena sekarang ia hanya ingin reputasinya bisa kembali. Keesokan harinya, Min-kyu menemui Dowon untuk menjual tim Santa Maria kepadanya dan Min-kyu akan senang hati akan mundur dari perusahaan. Namun, Dowon langsung menolaknya
Karena tanpa tim Santa Maria pun Dowon juga bisa menyingkirkan Minkyu dengan penyakit yang Minkyu derita saat ini. Di sisi lain, Jia dan tim Santa Maria telah memasakkan makanan untuk Minkyu. Ternyata, makan malam itu adalah makan malam terakhir mereka dengan tim Santa Maria karena mereka akan segera pindah. Di malam itu, Minkyu pun bercerita kepada Jia tentang permasalahannya di perusahaan. Jia pun berusaha menghibur Minkyu dan segera menenangkannya. Lalu tak berselang lama, Minkyu mendapatkan sebuah email dari Madam X yang membuat Minkyu akhirnya mendapatkan sebuah rencana untuk mempertahankan perusahaannya dan tim Santa Maria. Minkyu yang ditemani Jia lalu segera pergi menemui bawahan dari Madam X. Wanita itu lalu mengatakan jika perusahaan Bolt sedang diawasi oleh Interpol atas kejahatannya. Jika Minkyu memiliki bukti kejahatan Martin, maka dia akan meminta program perlindungan untuk melindungi saksinya. Keesokan harinya, Minkyu dan Jinbe menemui Dosam untuk memberikan surat perlindungan saksi dari Interpol. Lalu setelah itu, Minkyu ke kantornya untuk menghentikan Dowon dan Martin yang akan segera mengambil perusahaannya. Polisi pun langsung menangkap Dowon atas tuduhan pembunuhan orang tua Minkyu di depan semua petinggi perusahaan. Tak berselang lama, Minkyu mendapatkan kabar jika robot Achitri telah menghilang. Lalu dia menghubungi Baekhyun untuk segera mencarinya. Ternyata robot Achitri berhasil ditemukan oleh anak buah Martin. Tapi untung saja anak buah Yuchul berhasil menyelamatkannya hingga polisi dan tim Santa Maria datang ke sana. Robot Achitri mengatakan jika dia sangat bahagia bisa berinteraksi dengan manusia saat dalam perjalanan, yang membuat mereka semua pun senang karena robot Achitri berhasil kembali dengan selamat. Singkat cerita, Dowon memerintahkan anak buahnya untuk membujuk Suntae agar mau bekerja sama dengannya. Setelah membaca surat perjanjiannya itu, Suntae pun akhirnya setuju. Namun saat sedang membahas pemecatan Minkyu, tak sengaja Riels mendengarnya. Riels lalu meminta ayahnya itu untuk menghentikan rencananya, tapi Suntae tetap akan melanjutkan rencananya dengan Dowon. Setelah itu, Riels langsung menghubungi Yuchul dan menceritakan semua rencana ayah mereka berdua. Di sisi lain, Minkyu dan tim Santa Maria sedang merayakan ulang tahun dari Sanip. Lalu Baekhyun memperlihatkan rekaman video Achitri saat sedang berinteraksi dengan manusia. Baekhyun juga akan berencana merestart dan merubah wajah Achitri serta programnya akan dikembangkan untuk robot berikutnya. Lalu Minkyu memberikan bukti video kejahatan Martin yang sempat direkam oleh robot Achitri kepada Madam X. Keesokan harinya, para petinggi perusahaan mengadakan rapat untuk memecat Minkyu. Namun, Yuchul menyuruh para petinggi untuk menyaksikan Minkyu yang sedang melakukan konferensi pers terlebih dahulu. Ternyata, Minkyu memberitahu penyakit yang sedang ia derita, serta tim Santa Maria dan robot Achitri lah yang telah membantu kesembuhannya itu. Dia juga mengatakan jika KM Finansial akan berinvestasi ke tim Santa Maria yang akan mengembangkan robot. Berita itu membuat para investor ingin berinvestasi di perusahaan Minkyu. Hal itu membuat Yuchul dan Riels menolak pemecatan Minkyu, yang membuat para petinggi lainnya pun tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk ayah Riels. Setelah itu, Minkyu pun bertemu dengan Riels dan Yuchul. Di sini, Yuchul pun meminta maaf atas kesalahannya 15 tahun yang lalu yang membuat Minkyu menjadi menderita. Setelah semua permasalahan sudah terselesaikan, Jinbe menemui Minkyu untuk segera memproses pengunduran dirinya. Hal itu diketahui istri Jinbe yang membuatnya langsung marah karena Jinbe akan segera menjadi pengangguran. Malam harinya, Minkyu dan Jia pergi ke tempat hiburan. Namun karena Minkyu sudah terlalu lama mengurung diri di rumah, membuat dia selalu kalah dengan Jia. Setelah itu, Minkyu pun pergi ke rumah Jia dan meminta Jinbe untuk tidak mengundurkan diri. Jinbe pun menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu Minkyu harus memisahkan urusan pekerjaan dengan masalah pribadinya. Setelah itu, Jia mengajak Minkyu ke kamarnya dan di sana Minkyu melihat banyak ide Jia yang selama ini Jia simpan. Nah, saat mereka akan segera berciuman, tiba-tiba saja anak Jinbe memanggil karena ibunya mengalami kontraksi. Mereka pun lalu membawanya ke rumah sakit dan akhirnya istri Jinbe melahirkan anak perempuan yang sangat lucu. Di akhir cerita, karir Baekhyun kembali bersinar setelah dia berhasil membuat robot Achitri sebagai robot canggih yang bisa mempelajari emosi manusia. Baekhyun dan tim Santa Maria terus mengembangkan penelitiannya itu dan akhirnya dia memperkenalkan robot baru yang mereka buat. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu.
Min Kyu kembali ke rumahnya setelah menjalankan wajib militernya dan di rumah dia sudah disambut oleh Jia yang setia menunggunya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun hidup berbahagia sebagai pasangan. 보고 싶었어. 아, 나 너한테 할 얘기 진짜